Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kita tentang pelajaran fisika mengenai kelistrikan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang muatan listrik, hukum Coulomb, dan medan listrik. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 4 topik yang seperti yang kita lihat di slide ini, yaitu tentang muatan listrik dan sifat kekal dari muatan listrik tersebut, muatan listrik dalam atom, bahan isolator dan bahan konduktor, dan muatan konduksi pada bahan. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada 2 topik berikutnya, yaitu hukum Coulomb dan medan listrik. Untuk video ini, kita akan khusus membahas tentang hukum Coulomb. Jadi pada video ini, kita akan membahas tentang topik hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang pertama kali dirumuskan oleh Coulomb, Charles Augustin Coulomb. Rumusan hukum Coulomb itu didapatkan atau diperoleh setelah Coulomb mengamati dan melakukan sejumlah eksperimen yang berkaitan dengan muatan listrik. Secara sederhana, dari hasil eksperimen yang telah dilakukan, yang banyak dilakukan oleh Coulomb serta fisikawan pada zaman itu, didapatkan fakta bahwa gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan, itu sebanding dengan perkalian kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda bermuatan tersebut. Jadi dari hasil eksperimen yang dilakukan, dari sejumlah fakta-fakta eksperimen yang dilakukan, dilihat atau diketahui bahwa gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan itu besarnya rupanya sebanding dengan perkalian kedua muatan-muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda bermuatan tersebut. Dalam slide ini kira-kira seperti ini eksperimen yang dilakukan oleh Coulomb dalam merumuskan hukum yang kita sebut dengan hukum Coulomb tersebut. Ini ada sebuah batang yang bermuatan digantung dengan sebuah fiber. Nah, karena dia digantung, maka muatan ini, benda ini, batang ini bebas berputar. Nah, ada sebuah muatan lain yang dalam slide ini adalah jenisnya sama-sama positif. Kita dekatkan ke batang yang digantung ini. Kita tahu bahwa dua muatan yang berbeda, yang memiliki jenis yang sama, positif dengan positif, itu akan mengalami interaksi berupa saling tolak-menolak. Sehingga kalau benda bermuatan ini kita dekatkan ke batang bermuatan yang digantung ini, karena dia memiliki jenis yang sama, maka muatan yang digantung ini, batang yang digantung ini, itu akan menolak benda batang yang kita pegang ini, sehingga dia akan berputar seperti ini. Nah, besarnya putarannya atau simpangannya dari keadaan semula ini, itu ternyata sebanding dengan perkalian antara muatan ini, muatan dari batang yang kita gantung ini, dengan muatan bola ini yang di ujung batang ini. Semakin besar perkaliannya, maka simpangannya ini akan semakin besar. Kalau jarak antara kedua muatan ini kita ubah-ubah, semakin dekat jaraknya, ternyata simpangannya ini juga semakin jauh. Kalau jaraknya kita perbesar, maka simpangannya akan mengecil. Itu berarti gaya listrik, interaksi antara kedua muatan ini berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda bermuatan. Berbanding terbalik, berarti semakin besar jarak, semakin kecil gaya interaksinya. Makin kecil jarak, semakin besar gaya interaksinya.
Secara matematis, apa yang diperoleh dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Coulomb dan ilmuwan fisika pada saat itu, seperti yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya, itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan matematis yang lebih komplit seperti ini, bahwa F atau gaya interaksi antara dua partikel bermuatan itu sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Eksperimen yang kita sudah bicarakan sebelumnya menunjukkan bahwa gaya ini sebanding dengan perkalian dua muatan yang saling berinteraksi tersebut. Yang kita simbol Q1 untuk muatan yang pertama dan Q2 untuk muatan yang lainnya. Jadi sebanding dengan perkalian dari kedua muatan tersebut, Q1 dan Q2. Dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan ini. Berbanding terbalik dengan jarak antara Q1 dan Q2. Tetapi perbandingan terbalik jaraknya itu dalam bentuk pangkat 2. Jadi berbanding terbalik terhadap jarak, seperti yang dilihat dari eksperimen pada slide sebelumnya, itu rupanya setelah diamati lebih mendalam, perbandingannya itu ternyata jarak pangkat 2. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk matematis ini R kuadrat. Nah, jika F sebanding dengan perkalian Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan R pangkat 2, maka untuk menuliskannya dalam bentuk rumusan matematis seperti ini, fakta eksperimen tadi kemudian kita kalikan dengan sebuah konstanta K. Jadi K ini adalah sebuah nilai konstanta yang besarnya sekitar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb pangkat 2, satuan dari K ini. Jadi K ini adalah sebuah konstanta yang menyatakan kesebandingan antara gaya ini dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Nah, persamaan ini F sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan kedua per R pangkat 2 ini memberikan kepada kita besarnya interaksi antara dua partikel bermuatan. Ingat bahwa pada saat dua partikel bermuatan berinteraksi, interaksinya bisa tolak-menolak, bisa tarik-menarik. Jika kedua muatan sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Ketika dia berbeda jenis, maka dia akan tarik-menarik. Nah, persamaan hukum Coulomb kita ini hanya memberikan besar atau nilai atau magnitude dari gaya interaksi dua muatan tersebut atau gaya antara dua benda bermuatan tersebut. Arahnya bisa kita lihat dengan meninjau tanda dari muatan kita ini, jenis dari muatan yang berinteraksi ini. Kalau Q1-nya positif, Q2-nya positif, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Kalau Q1 positif dan Q2 negatif atau keduanya berbeda jenis, berbeda tanda, maka interaksinya akan tarik-menarik. Gaya Coulomb yang bekerja pada dua buah benda yang saling berinteraksi itu bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Jadi gaya Coulomb atau gaya interaksi listrik atau disebut juga gaya elektrostatik itu bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan yang saling berinteraksi tersebut. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kedua jenis muatan tersebut akan saling tarik-menarik jika memiliki jenis muatan yang berbeda satu sama lain. Dan dia akan tolak-menolak jika kedua muatannya sama. Nah, kita lihat ini ada sebuah partikel bermuatan positif. Kita beri dia tanda sebagai partikel 1. Dan ada partikel yang juga bermuatan positif yang kita beri dia sebagai tanda partikel 2. Nah, antara kedua partikel ini akan mengalami interaksi sesuai dengan
hukum Coulomb, bahwa antara dua partikel Q1 dan Q2, misalkan ini adalah Q1, ini adalah Q2, itu akan berinteraksi yang besarnya diberikan oleh persamaan yang dinyatakan oleh hukum Coulomb. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi kedua partikel kita ini, Q1 misalnya ini adalah Q1 muatannya positif dan ini Q2 muatannya positif juga. Karena keduanya memiliki jenis yang sama, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Nah, pada partikel 1 ini, kita bisa menggambarkan gaya yang bekerja pada muatan 1 ini. Yang kita gambarkan seperti ini, panah, gaya yang bekerja pada partikel 1, interaksinya dengan partikel bermuatan 2 ini. Ingat bahwa gaya Coulomb bekerja pada sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan, sehingga gaya yang bekerja pada partikel 1 ini itu akan terletak pada sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan ini. Sehingga gaya F12 ini, yaitu gaya pada partikel 1 oleh partikel 2, partikel yang kita maksud adalah partikel yang bermuatan, itu ditunjukkan dengan arah tanda panah ini. Nah, sama halnya pada partikel 2, jika kita memandang partikel 2, maka antara partikel 2 ini dan partikel bermuatan 1 ini akan mengalami interaksi. Gaya interaksinya akan terletak sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan partikel bermuatan ini. Karena di sini positif, maka arah gayanya seperti ini dinyatakan dengan F21. F2 ini berarti gaya yang bekerja pada partikel kedua akibat interaksinya dengan partikel 1. Kita tulis F21. Hal yang sama jika kedua partikel kita ini memiliki muatan sama-sama negatif. Karena keduanya memiliki muatan yang sama, maka sekali lagi mereka akan saling tolak-menolak dan letak gaya interaksinya akan terletak sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel ini. Kalau misalnya satu partikel kita bernilai positif, bermuatan positif, dan partikel yang satunya bermuatan negatif, maka kedua partikel ini akan saling tarik-menarik. Gaya tariknya, gaya Coulombnya bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel kita ini. Sehingga jika kita memandang partikel 1 ini, maka pada partikel 1 ini akan bekerja gaya Coulomb yang dinyatakan oleh tanda panah F12 ini. F12 berarti gaya pada partikel 1 akibat interaksinya dengan partikel kedua. Arahnya seperti ini karena ini positif, ini negatif. Demikian halnya pada partikel 2, jika kita memandang partikel 2, kita berdiri pada partikel 2, maka kita seolah-olah akan tertarik ke arah partikel 1 ini. Karena gaya Coulomb yang bekerja yang dinyatakan dengan F21. Gaya pada partikel 2 oleh interaksinya dengan partikel 1, F21. Berapa besar gayanya tentu sama dengan hukum Coulomb yang telah diberikan sebelumnya, yaitu sama dengan perkalian antara kedua muatan yang berinteraksi dibagi dengan kuadrat jarak kedua muatan ini, kemudian kita kalikan dengan sebuah konstanta kesebandingan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Satuan dari muatan listrik yang dimiliki oleh sebuah benda itu kita sebut dengan Coulomb atau disimbol dengan C. Nama satuan ini diambil dari nama Charles Augustin Coulomb, orang yang pertama kali merumuskan tentang interaksi antara dua partikel bermuatan yang kita sebut dengan hukum Coulomb yang sudah kita lihat di slide sebelumnya ini. Konstanta kesebandingan
seperti yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya, bahwa nilai K ini sama dengan 8,988 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Yang tadi saya bulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Jadi untuk nilai kontan Taka yang lebih teliti, kita bisa menggunakan 8,988 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Tapi untuk menyederhanakan, memudahkan perhitungan ketika kita menggunakan persamaan hukum Coulomb ini, untuk menghitung gaya interaksi antara dua partikel bermuatan, biasanya kita membulatkan angka 8,988 ini menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb kuadrat. Kita tahu bahwa pada saat kita menggosokkan sebuah benda, maka kita bisa memberikan muatan pada benda tersebut. Kita sudah melihat pada video sebelumnya, salah satu cara untuk memuati benda adalah dengan menggosok benda tersebut. Nah, ketika kita menggosokkan sebuah benda, biasanya muatan yang diperoleh atau yang dihasilkan melalui proses penggosokan itu ada dalam nilai sekitar 1 mikrocoulomb. 1 mikrocoulomb yang kita tuliskan 1 mikrocoulomb ini sama dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. 1 dibagi 1 juta coulomb. Jadi 1 mikrocoulomb nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan coulomb, satuan dari muatan, yaitu sejuta coulomb. Jadi 1 mikrocoulomb itu sama dengan sejuta coulomb atau 10 pangkat minus 6 coulomb. Itulah muatan, pada kisaran itulah muatan yang bisa kita berikan pada sebuah benda ketika kita menggosokkan sebuah benda, misalnya mistar kita gosok dengan kain, atau batang kaca kita gosok dengan sutra, maka kita akan memuati benda tersebut dengan muatan yang hanya ada pada sekitar sejuta coulomb atau sekitar 1 mikrocoulomb. Muatan elektron sendiri, seperti yang kita sudah lihat sebelumnya pada video kita, itu nilainya 1,602 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Jadi muatan elektron 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, pada saat kita menggosok sebuah benda dan menyebabkan benda tersebut bermuatan, maka kita mentransfer muatan atau memberikan muatan pada benda itu dengan muatan sekitar 1 mikrocoulomb atau 10 pangkat minus 6 coulomb. Sementara satu elektron memiliki muatan 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi muatan elektron ini jauh lebih kecil lagi dibandingkan muatan yang bisa kita berikan pada sebuah benda pada saat kita menggosoknya. Ini muatan elektronnya dalam orde 10 pangkat 19 coulomb. 1 coulomb dibagi dengan 10 1 dengan 19 nol di belakangnya. Saya tidak tahu apa namanya 1 dengan 19 nol di belakang angka tersebut. Kalau ini 10 pangkat minus 6 berarti 1 dibagi dengan 1 dengan 6 nol di belakangnya berarti 1 juta. Jadi 1 dibagi dengan 1 juta muatan yang saya berikan pada saat saya menggosok sebuah benda. Nah, elektron memiliki muatan sekitar 1 dibagi dengan 10 dengan 19 angka 0 di belakangnya. Jauh lebih kecil. Sehingga pada saat kita menggosok sebuah benda dengan maksud memberi muatan pada benda tersebut, itu setara dengan kita menjumlahkan sejumlah besar elektron. Kita juga sudah tahu bahwa muatan listrik memiliki sifat yang terkuantitasi dengan satuan elektron E, yang sudah kita lihat
pada video sebelumnya. Konstanta keterbandingan kita dalam persamaan ini yang tadi nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, ini bisa juga dinyatakan dalam sebuah konstanta yang disebut dengan permitivitas ruang hampa. Konstanta yang disimbol dengan epsilon 0. Ini adalah sebuah konstanta yang umum. Konstanta yang disebut dengan permitivitas ruang hampa. Jika hukum Coulomb ini kita tuliskan dalam bentuk persamaan, konstantanya ini kita nyatakan dalam konstanta permitivitas ruang hampa, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. 1/4 pi epsilon 0 Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Berarti konstanta K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Jadi epsilon 0 sama dengan 1/4 pi kali K. Jadi karena K sama dengan 1/4 pi epsilon 0, maka epsilon 0 ini sama dengan 1/4 pi dikali dengan K. Kalau kita masukkan nilai-nilai dari pi, kita tahu nilainya pi adalah 3,14, kemudian K tadi kita sudah lihat nilainya 8,988 kali 10 pangkat minus 9. Lalu kita hitung, maka kita akan peroleh bahwa nilai epsilon 0 ini atau permitivitas ruang hampa ini sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter pangkat 2. Jadi konstanta K dalam hukum Coulomb ini bisa kita tuliskan dalam konstanta yang lain yang disebut dengan konstanta permitivitas ruang hampa. Kalau kita tuliskan K ini dalam konstanta permitivitas ruang hampa epsilon 0, maka persamaan kita ini akan menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini tidak ada epsilon 0 di sini, ini salah ketik. Jadi Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, nilai dari epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat dibagi dengan Newton meter pangkat 2. Sedangkan pi nilainya adalah 3,14. Kalau kita perhatikan persamaan hukum Coulomb kita, seperti yang terlihat di sini, hukum Coulomb ini yang menyatakan gaya interaksi antara dua partikel bermuatan hanya berlaku untuk dua partikel bermuatan karena perkalian antara Q1 dan Q2. Jadi gaya interaksi hukum Coulomb hanya berlaku untuk sepasang muatan titik. Jadi hanya berlaku untuk sepasang muatan titik yang muatannya Q1 dan Q2. Bagaimana jika kita memiliki muatan yang lebih dari sepasang muatan yang berinteraksi? Untuk itu, kita akan menggunakan sebuah prinsip superposisi. Pada prinsip superposisi, untuk sebuah muatan titik yang lebih dari sepasang muatan yang berinteraksi, maka untuk mengetahui interaksi dari partikel-partikel tersebut yang lebih dari dua partikel, yang kita lakukan adalah kita menghitung gaya yang dikerjakan oleh tiap-tiap muatan. Kemudian kita jumlahkan secara vektor. Jadi kita terpaksa harus menghitung pasang per pasang muatan. Jadi ambil dua pasang muatan, kemudian hitung interaksi antara keduanya. Kemudian hitung lagi interaksi antara partikel tersebut dengan partikel yang lainnya selain yang tadi itu dan seterusnya. Kemudian gaya yang dihasilkan untuk setiap interaksi dari tiap dua partikel tersebut kita jumlahkan. Sebagai contoh, kita punya 3 partikel yang bermuatan yang membentuk bentuk segitiga seperti ini. Ini ada partikel Q1 yang muatannya minus 86 mikrocoulomb. Kemudian ada partikel Q2 yang muatannya plus 50 mikrocoulomb.
dan ada partikel Q3 yang muatannya plus 65 mikrokulom. Nah, hukum Coulomb untuk menentukan interaksi pada partikel kita ini itu hanya berlaku untuk dua pasang partikel. Sementara kita memiliki tiga partikel yang berinteraksi di sini. Bagaimana kita menghitung interaksinya? Kita akan menggunakan prinsip superposisi ini, yaitu kita akan menghitung interaksi dua partikel, kemudian kita hitung lagi interaksi dua partikel berikutnya, dan seterusnya lalu kita jumlahkan. Seperti yang kita lihat di sini. Anggaplah pada contoh kita ini kita akan menghitung berapa interaksi yang terjadi, berapa gaya Coulomb yang terjadi pada partikel atau yang dialami oleh partikel Q3 ini. Jadi kita akan menghitung berapa gaya Coulomb, berapa gaya interaksi yang dialami oleh partikel Q3 ini. Nah, oleh karena itu, yang kita lakukan adalah kita harus menghitung berapa interaksi atau gaya Coulomb yang terjadi ketika partikel Q3 ini berinteraksi dengan Q2. Karena kita hanya bisa menggunakan dua muatan untuk menghitung gaya Coulomb. Jadi kita tentukan dulu untuk interaksi antara Q3 dengan Q2, berarti kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Nah, karena Q3 positif dan Q2 juga positif, maka pada Q3 ini bekerja gaya interaksi yang arahnya seperti yang kita gambarkan ini. Jadi F32, gaya pada partikel ketiga karena interaksinya dengan partikel kedua. Sini positif, sehingga arah kerjanya, arah gaya yang bekerja pada partikel ketiga ini arahnya seperti ini. Ini kita sebut, kita identifikasi dengan partikel F32. Nah, selanjutnya kita hitung lagi interaksi partikel 3 ini dengan partikel Q1. Nah, karena partikel Q1 ini muatannya negatif, partikel Q3 ini muatannya positif, maka kalau kita berdiri di sini, kita akan merasakan seolah-olah ada gaya yang menarik kita, gaya Coulomb yang menarik kita menuju ke arah partikel Q1 ini. Sehingga kita gambarkan gayanya sebagai tanda panah ini, yaitu gaya interaksi atau gaya Coulomb antara Q3 akibat Q1. Kita simbol F31. Gaya Coulomb atau gaya interaksi pada partikel 3 akibat interaksinya dengan partikel 1, F31. Nah, dari dua gaya ini, F32 dan F31, kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan berapa gaya Coulomb yang dirasakan oleh partikel Q3 ini akibat keberadaan partikel Q2 dan Q1 ini. Kita jumlahkan, karena gaya adalah vektor, maka penjumlahan kita harus mengikuti kaidah penjumlahan vektor. Itulah yang kita sebut dengan prinsip superposisi. Jadi kalau kita gambarkan secara vektor, kurang lebih seperti ini. Ini ada gaya F32, saya pindahkan ke sini, dan ada gaya F31 yang saya pindahkan ke sini yang akan kita jumlahkan. Penjumlahan secara vektor bisa dilakukan dengan kita gambarkan sebuah garis yang sejajar dengan ini dan sebuah garis yang sejajar dengan F31 ini sehingga membentuk sebuah segi 4 ini. Nah, hasil penjumlahan vektornya adalah vektor yang kita tarik dari titik pangkal kedua vektor itu ke secara diagonal ke titik sudut ini. Inilah gaya total interaksi yang bekerja pada partikel Q3 akibat muatan yang ada di Q2 dan muatan yang ada di Q1. Jadi pada prinsipnya, karena interaksi Coulomb, gaya-gaya listrik yang bekerja pada partikel bermuatan listrik hanya terjadi pada pada satu pasang, berarti satu partikel bermuatan. Sedangkan kita memiliki lebih dari dua partikel bermuatan, maka untuk menghitung interaksi pada partikel tersebut, itu kita lakukan dengan prinsip superposisi, yaitu
kita menghitung gaya interaksi antara dua partikel bermuatan, kemudian kita pindah dengan interaksinya ke muatan selanjutnya, dan seterusnya, lalu kita jumlahkan. Karena gaya bersifat vektor, maka penjumlahan kita harus dilakukan secara vektor. Itu kita sebut sebagai prinsip superposisi. Nah, kita akan meninjau sejenak bagaimana menjumlahkan gaya-gaya secara vektor. Sekilas kita akan mengingatkan ini karena gaya dalam kita akan berbicara tentang gaya listrik yang kemungkinan gaya ini, interaksi listrik ini lebih dari satu pasang partikel sehingga mewajibkan kita untuk melakukan penjumlahan gaya secara vektorial. Jadi gaya neto pada sebuah muatan karena interaksinya dengan partikel bermuatan lainnya, itu adalah jumlah vektor dari semua gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Seperti yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Pada saat kita menghitung interaksi atau gaya yang bekerja pada Q3. Di situ ada dua gaya, yaitu gaya yang muncul pada saat Q3 berinteraksi dengan Q2, dan gaya yang muncul pada saat Q3 berinteraksi dengan Q1. Lalu kita jumlahkan untuk menghasilkan gaya total atau kita sebut dengan gaya neto. Nah, kita lihat untuk menjumlahkan vektor, bisa kita melakukan 3 cara seperti ini. Misalkan kita punya dua vektor. Vektor F1 yang arah dan besarnya seperti ini akan kita jumlahkan dengan vektor F2 yang arahnya seperti ini. Cara yang pertama adalah vektor F1 ini kita gambarkan, kemudian di ujung vektor F1 ini kita gambarkan vektor F2. Jadi vektor F2 ini saya pindahkan ke ujung sini. Jadi vektor F1, kemudian di ujung vektor F1 ini saya gambarkan vektor F2 seperti ini. Nah, hasil penjumlahannya adalah vektor yang kita gambarkan dari ujung vektor F1 ini ke ujung, dari pangkal vektor F1 ini ke ujung vektor F2. Inilah hasil penjumlahan antara gaya F1 dengan F2. Ini F1, ini F2. Itu cara yang pertama. Cara ini biasa kita sebut dengan cara penjumlahan ujung dan pangkal. Karena vektor digambarkan sedemikian sehingga pangkal dari vektor yang akan dijumlahkan itu diletakkan ke ujung vektor yang sebelumnya. Misalnya F1 ini saya mau jumlahkan dengan F2. Berarti saya gambarkan dulu F1, ini F1 saya gambarkan. Di ujung vektor F1 ini saya gambarkan vektor yang akan saya jumlahkan ke F1, yaitu F2 seperti ini. Hasil penjumlahannya adalah vektor yang kita tarik dari pangkal F1 ke ujung F2 seperti ini. Metode penjumlahan ujung dan pangkal. Metode yang lain adalah metode jajaran jenjang yang kira-kira seperti ini. Ini ada vektor F1 dan F2 yang saya jumlahkan. Saya gambarkan di sini vektor F1 dan vektor F2. Nah, untuk menjumlahkan berapa jumlah kedua vektor ini, saya buat garis bantu ini dan garis bantu ini untuk membuat sebuah segi 4 atau jajaran genjang seperti ini. Vektor hasil penjumlahannya adalah vektor yang kita tarik dari sudut ini secara diagonal ke sudut ini. Inilah vektor penjumlahannya. Ini kita sebut dengan metode jajaran genjang. Metode ini yang kita lakukan tadi pada saat kita meninjau contoh 3 partikel bermuatan yang berinteraksi. Cara yang lain, cara yang ketiga yang banyak digunakan adalah dengan menguraikan gaya-gaya ke sumbu-sumbu koordinat. Ini ada vektor F1 yang akan kita jumlahkan, ini F1. Mau kita jumlahkan dengan vektor F2. Nah, untuk menjumlahkannya, kita menguraikan gaya-gaya ini ke sumbu-sumbu koordinat Kartesian. Jadi sumbu koordinat Kartesian kita buat sumbu X yang horizontal seperti biasanya dan sumbu Y yang vertikal seperti biasanya. Nah, semua gaya-gaya yang membentuk sudut tertentu terhadap sumbu tadi, sumbu X dan sumbu Y,
kita uraikan ke sumbu-sumbu tersebut. Sehingga untuk F1 ini saya uraikan, saya proyeksikan dia ke sumbu X, saya dapatkan ini F1X. Gaya 1 proyeksikan ke sumbu X, F1X. Nah, ini juga akan saya proyeksikan ke sumbu Y. Sehingga saya peroleh F1Y. Gaya 1 saya proyeksikan pada sumbu Y. Demikian halnya untuk F2. F2 ini saya proyeksikan ke sumbu X, sehingga saya dapatkan F2X, dan saya proyeksikan ke sumbu Y, sehingga saya dapatkan F2Y. Nah, karena gaya-gayanya sudah kita proyeksikan, maka gaya asalnya ini bisa kita abaikan. Kita tinggal bekerja dengan gaya-gaya hasil proyeksinya. Kita mulai menjumlahkannya antara gaya-gaya yang sesumbu. Misalnya untuk ini kita akan menjumlahkan F1X ditambah F2X, dan kita jumlahkan F1Y ditambah dengan F2Y. Karena F1Y berlawanan arah dengan F2Y, maka pada penjumlahan yang ini akan terjadi proses pengurangan. F1Y dikurangi dengan F2Y. Nah, inilah 3 metode yang biasa kita gunakan untuk menjumlahkan gaya-gaya yang merupakan besaran vektor. Metode ini adalah metode yang umum yang berlaku untuk semua penjumlahan vektor. Apakah Anda bekerja dengan vektor gaya, atau bekerja dengan vektor kecepatan, atau vektor-vektor yang lainnya, besaran vektor lainnya dalam fisika, metode ini adalah metode yang umum. Paling sering kita gunakan adalah menggunakan metode penguraian ke dalam sumbu-sumbu koordinat. Oke, kita akan melihat poin penting yang harus kita tangkap baik-baik, harus kita resapkan baik-baik dari materi kita hari ini. Yang pertama tentu saja adalah hukum Coulomb. Interaksi antara partikel-partikel bermuatan diatur atau memenuhi hukum Coulomb. Hukum Coulomb secara matematik kita tuliskan dalam persamaan. F sama dengan K Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Persamaan ini hanya memberikan kita magnitud atau besar atau nilai dari gaya interaksi dua partikel ini. Tidak memberikan kepada kita arahnya. Kemana arahnya? Kita bisa lihat dari jenis muatan Q1 dan Q2 ini, dan kita gambarkan dengan vektor gaya untuk menunjukkan bahwa arahnya sedemikian itu. Yang kedua adalah poin pentingnya adalah melakukan penjumlahan secara vektor. Kita ingat ada 3 metode penjumlahan vektor yang bisa kita lakukan. Metode pangkal ke ujung, dan metode jajaran genjang atau metode penguraian ke sumbu-sumbu koordinat. Kita perlu mengetahui metode ini karena gaya adalah besaran vektor. Dan dalam topik kita ini kita sedang berbicara tentang gaya elektrostatik atau gaya interaksi partikel bermuatan yang diatur atau memenuhi hukum Coulomb. Inilah 2 poin penting yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami, perlu kita resapkan untuk bisa memahami materi ini. Sebagai contoh, misalkan kita punya 3 buah partikel bermuatan positif yang muatannya sama semua sebesar plus 17,0 mikrocoulomb. Muatan ini ditempatkan pada sudut-sudut segitiga sama sisi yang panjang sisinya 15 cm. Kita ingin menghitung besar dan arah gaya neto yang bekerja pada tiap-tiap partikel akibat kedua partikel lainnya. Jadi kita punya 3 partikel. Semua partikel kita jenis muatannya sama plus dan besarnya juga sama, yaitu 17,0 mikrocoulomb. 17,0 mikrocoulomb, 17,0 mikrocoulomb. Dia
membentuk konfigurasi segitiga sama sisi sehingga jaraknya ini adalah 15 cm, di sini juga 15 cm, di sini juga 15 cm. Kita ingin menghitung besar dan arah gaya neto yang bekerja pada tiap-tiap partikel akibat kedua partikel lainnya. Jadi misalkan kita mulai dari sini, kita ingin menghitung berapa interaksi pada partikel ini, berapa gaya interaksi atau gaya neto yang bekerja pada partikel ini. Tentu gaya interaksi yang bekerja pada partikel ini disebabkan atau ditimbulkan oleh pertama interaksinya dengan partikel yang ada di sini. Dan yang kedua adalah interaksinya dengan partikel ini. Sehingga pada partikel ini akan kita gambarkan dua buah gaya interaksi. Satu gaya interaksi akibat partikel ini dan satu lagi gaya interaksi akibat partikel ini. Untuk partikel yang lain seperti itu pula. Misalkan partikel yang di atas ini, interaksi pada partikel di atas ini ada dua, yaitu interaksinya dengan partikel yang ada di bawah di sini dan interaksinya dengan partikel yang ada di sini. Dan yang ketiga ini. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini, contoh soal ini, bisa kita lihat pada video berikut ini. Oke, jadi kita punya 3 buah partikel bermuatan yang terletak pada titik sudut segitiga sama kaki, sama sisi. Misalkan ini adalah partikel yang pertama, kemudian ini ada partikel yang kedua, dan ada partikel yang ketiga. Ketiga partikel kita ini, partikel bermuatan, membentuk konfigurasi sedemikian sehingga ketiganya ini berada pada titik sudut sebuah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, berarti panjangnya ini sama dengan panjangnya ini, sama dengan panjangnya ini. Di soal kita diberikan bahwa panjangnya ini adalah 15,0 cm. Berarti di sini juga 15,0 cm. Kemudian di sini juga 15,0 cm. Muatan kita semua sama, tetapi besarnya sama dan jenisnya sama. Jadi kebetulan ketiga muatan kita ini baik besar maupun jenisnya semua sama. Jadi muatan satu ini nilainya plus 17 mikrokolom, 17 mikrokolom. Muatan kedua juga plus 17 mikrokolom. Dan muatan ketiga juga sama dengan plus 17 mikrokolom. Kita ingin menghitung berapa besar gaya listrik atau gaya kolom yang bekerja pada tiap muatan ini. Jadi kita ingin menghitung berapa gaya kolom di titik ini, berapa gaya kolom di titik ini, dan berapa gaya kolom di titik ini. Nah, untuk penyelesaian dari soal ini, saya hanya akan mengerjakan berapa gaya kolom pada satu titik. Hanya sebagai contoh kepada Anda dan selebihnya Anda yang mengerjakannya. Saya akan menyelesaikan berapa gaya kolom yang bekerja pada partikel ketiga ini. Nah, ini adalah situasi di mana terdapat lebih dari dua pasangan partikel. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan superposisi dari gaya-gaya kolom. Nah, karena kita akan menghitung gaya kolom pada partikel ketiga ini, maka kita harus menggambarkan gaya yang bekerja pada partikel ketiga ini akibat interaksinya dengan dua partikel yang lainnya. Nah, pada partikel ketiga ini, tentu bekerja gaya akibat interaksinya dengan partikel kedua. Karena ini positif, maka arah interaksinya ini akan saling tolak-menolak, sehingga kalau kita bayangkan kita berada di posisi partikel ketiga ini, kita akan merasakan seolah-olah partikel 2 ini mendorong kita dengan gaya kolom.
sehingga kita menuliskan atau menggambarkan gaya kolom kita akibat interaksi dengan partikel 2 ini arahnya seperti ini. Kita tulis ini adalah F32. Gaya kolom atau gaya interaksi pada partikel ketiga oleh partikel kedua. Arahnya seperti ini. Selain itu, karena partikel 3 ini juga berinteraksi dengan partikel 1, maka tentu kita harus menggambarkan juga gaya interaksi yang berupa gaya kolom antara partikel 3 dengan partikel 1. Dengan cara yang sama, kita membayangkan diri kita berada di partikel ketiga ini dan melihat partikel 1 ini bermuatan positif. Kita sendiri bermuatan positif, sehingga kita akan merasakan bahwa partikel 1 ini menolak kita, sehingga arah dari gaya yang dirasakan oleh partikel 3 ini, oleh kita yang berada di partikel ketiga, arahnya akan seperti ini. Ini dinyatakan dengan F31. Interaksi pada partikel ketiga oleh partikel 1. Nah, sekarang untuk menghitung berapa gaya total yang bekerja, tentu kita harus mensuperposisikan antara F31 ini dan F32. Mensuperposisikannya berarti kita menjumlahkan gaya-gaya ini. Nah, karena gaya adalah besaran vektor, maka tentu kita harus menjumlahkannya dengan menggunakan vektor secara vektorial. Di video kita sudah melihat ada 3 cara untuk menjumlahkan sebuah vektor. Menggunakan metode jajaran genjang, atau menggunakan metode ujung pangkal, atau menggunakan metode proyeksi vektor ke sumbu koordinat X dan Y. Saya akan memilih metode yang ketiga, yaitu memproyeksikan vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, oleh karena itu saya harus membuat sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Gaya F31 kebetulan sudah terletak pada sumbu X, jadi saya tidak perlu menguraikan vektor F31 ini, dan tentu saja vektor F31 ini tidak memiliki komponen dalam arah sumbu Y, karena dia tegak lurus terhadap arah sumbu Y. Dia terletak pada sumbu X. Berbeda halnya dengan vektor F32. Dia membentuk sudut terhadap arah sumbu X. Nah, oleh karena itu saya harus memproyeksikan F32 ini ke sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, saya akan gambarkan dia dengan warna merah ini. Ini saya proyeksikan ke sini. Berarti saya akan dapatkan, tidak jelas dia, saya ubah jadi warna biru. Nah, ini adalah proyeksi dari gaya F32 ke sumbu X. Berapa besarnya ini? Ini adalah F32. Nah, sudutnya ini, anggaplah di sini sudut theta, berarti proyeksi vektor ini ke garis ini itu adalah kosinus. Jadi F32 kosinus theta. Untuk sumbu Y, F32 ini saya proyeksikan, jadi saya akan peroleh vektor ini. Ini besarnya adalah F32, karena di sini adalah sudut tetanya, yang di depan sudut theta ini adalah F32 ini. Yang ini sama dengan ini, berarti ini adalah sin F32 sin theta. Nah, sekarang saya sudah memproyeksikan vektor-vektor saya. Saya perlu menghitung berapa besarnya F31 ini dan berapa besarnya F32. Kita tahu bahwa hukum kolom, interaksi kolom dirumuskan dengan persamaan F sama dengan K, Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Jarak di antara kedua partikel bermuatan tersebut. Untuk F32 sama dengan K, muatan dari Q3, jadi
Q1-nya di sini adalah Q3 dan Q1-nya lagi adalah Q2 ya. Karena F32 berarti interaksi antara partikel 3 dan partikel kedua. Berarti ini adalah Q1, ini adalah Q2. Atau sebaliknya ini Q2, ini Q1. Terserah. Jadi K dikali dengan Q3 tadi besarnya adalah sama semua plus 17 mikrokolom. Nah, tetapi kita harus menggunakan satuan sistem internasional. Karena kita diberikan Q sama dengan 17 mikrokolom, mikro ini harus kita tuliskan menjadi 17 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi mikro sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Berarti di sini adalah 17 kali 10 pangkat minus 16, ini satuannya kolom, dikali dengan, muatannya ini sama juga, 17 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dibagi dengan jarak antara keduanya ini, yaitu 15 cm. Jarak 15 cm ini juga harus kita nyatakan dalam satuan meter. Ini sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga jaraknya adalah 15 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Nah, dengan menggunakan kalkulator kita bisa menghitung berapa besarnya ini. Tetapi untuk penyelesaian saya ini, saya tidak akan memasukkan nilai-nilai 17 kali 10 pangkat minus 6 ini dulu. Karena semuanya sama, jadi ini di sini 17 mikrokolom, sini 17 mikrokolom, sini 17 mikrokolom. Jadi untuk sementara, saya akan memasukkan menggunakan simbol-simbol dulu, terakhir nanti saya akan memasukkan besaran ini. Jadi untuk F32 ini, kalau saya tuliskan kembali F32, ini sama dengan K dikali dengan Q di sini, saya misalkan sebesar Q. Dan Q2 karena besarnya sama dengan Q yang di sini, berarti ini Q kembali. Saya tulis Q lagi di sini, dibagi dengan R kuadrat. Nah ini Q sama berarti K dikali dengan Q kuadrat per R kuadrat. Untuk F32. Untuk F31, K dikali dengan Q3 sama lagi dengan Q2 di sini. Sama juga yang di sini, berarti saya simbol dengan Q semua. Hasilnya adalah Q kuadrat per R kuadrat. Nah, jarak dari sini ke sini adalah R kuadrat. Jarak dari sini ke sini juga sama besarnya, sama-sama 15. Berarti di sini tetap juga saya gunakan simbol R kuadrat. Karena antara ini dan ini sama. Jadi F31 sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat. Sama dengan F32K Q kuadrat per R kuadrat. Berapa besar Q? 17 mikrokolom atau 17 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Berapa besar R? 15 cm atau 15 kali 10 pangkat 2 meter. Jadi F32 saya sudah ketahui, F31 saya sudah ketahui. Nah sekarang saya harus memproyeksikan F32 ini ke sumbu X dan sumbu Y. Karena ini yang akan saya gunakan. Jadi proyeksi F32 ke sumbu X. F32X. Berarti proyeksi F32 ke arah sumbu X ini sama dengan F32 kosinus theta. Proyeksi F32 ke sumbu Y berarti F32Y sama dengan F32 sin theta. Jadi F32 sin theta ini sama dengan, kalau saya gantikan F32 dengan hasil kita di sini, maka F32X ini sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat cos theta. Sedangkan F32Y ini sama dengan K Q kuadrat R kuadrat sin theta. Jadi saya akan menggunakan
ini, dan F31 sendiri. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan antara vektor yang terletak pada sumbu-sumbu yang sama. Jadi ini prosedur untuk menghitung jumlah vektor kita ini F32 dengan F31. Jadi untuk menjumlahkan F32 dengan F31 yang merupakan apa yang harus kita kerjakan di sini, pertama kita menghitung dulu berapa F32, berapa F32, dan berapa F31. Lalu karena saya ingin menjumlahkannya dengan menggunakan metode proyeksi ke sumbu-sumbu koordinat, maka F32 ini harus saya proyeksikan ke sumbu koordinat X, yaitu F32 cos theta, dan ke sumbu koordinat Y, yaitu F32 sin theta yang sudah saya lakukan ini. Selanjutnya, vektor F32 ini sudah kita tidak gunakan lagi karena kita akan bekerja dengan komponennya yang kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang vektor yang terletak pada sumbu X kita jumlahkan. Jadi Fx vektor dalam arah sumbu X, jadi jumlah gaya yang arah sumbu X-nya, yaitu F31 ditambah dengan F32 cos theta. F31 sama besarnya dengan F32. Coba lihat F31 K kui kuadrat per R kuadrat, F32 juga K kui kuadrat per R kuadrat. Jadi saya bisa tuliskan K kui kuadrat per R kuadrat dikali dengan 1 ditambah cos theta. Jadi saya faktorkan ini karena dia sama, K kui kuadrat per R kuadrat ditambah dengan cos theta. Nah, untuk vektor dalam arah sumbu Y, hanya satu yang vektor dalam arah sumbu Y, yaitu F32 sin theta saja. Jadi Fy ini sama dengan F32 sin theta. Sama dengan F32 besarnya ini K kui kuadrat per R kuadrat dikali dengan sin theta. Setelah itu saya harus jumlahkan keduanya. Saya jumlahkan F ini dengan Fy untuk menghasilkan F total. Gaya total yang kita cari dari awal. Nah, sekarang karena bentuknya seperti ini Fy, ini Fx. Fx-nya adalah ini, Fy-nya adalah ini. Berarti kalau kita mau jumlahkan ini, maka tentu saja itu adalah panjang dari sisi miring segitiga ini. Oleh karena itu, untuk menjumlahkannya ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. F total di partikel 3 ini sama dengan akar dari teorema Pythagoras Fx berarti K kui kuadrat per R kuadrat dikali 1 ditambah cos theta, ini Fx, ini berpangkat 2. Ingat teorema Pythagoras, ini pangkat 2 ditambah dengan ini pangkat 2, Fy pangkat 2. Berarti ditambah dengan K kui kuadrat per R kuadrat sin theta pangkat 2. Ini F total. Nah, kita akan menyelesaikan lebih jauh untuk di total kita ini. Jadi F total tadi kita sudah tuliskan ini. K kui kuadrat per R kuadrat dikali dengan 1 ditambah cos theta pangkat 2 ditambah dengan K kui kuadrat per R kuadrat sin theta kuadrat. Ini yang sudah kita peroleh tadi yang terakhir. Sekarang kita kuadratkan ini. Ini K kui kuadrat per R kuadrat pangkat 2. Ini. Kemudian ini juga dipangkat 2 kan 1 tambah cos theta pangkat 2.
ditambah, ini kita kuadratkan, K kui kuadrat per R kuadrat pangkat 2 dikali dengan sin ya, ini sin kuadrat theta. Nah ini sama dengan ini. Berarti kita bisa faktorkan, karena dia sama-sama berpangkat 2, ini juga berpangkat 2, ditarik akarnya, maka dia bisa saya tulis menjadi K kali Q kuadrat per R kuadrat. Keluar dari tanda akar, karena ini saya kali dengan ini, bukan dikali tapi saya faktorkan, sehingga ini menjadi 1 berpangkat 2. Ini kita tarik akarnya, hilang ini, hilang akarnya. Jadinya adalah K Q kuadrat per R pangkat 2. Dikali dengan akar dari yang di dalam ini. Ini kalau saya pangkat 2-kan, berarti 1 ditambah 2 cos theta ditambah dengan cos kuadrat theta. Ini kita pangkat 2-kan ya, berarti 1 kali 2 cos tambah 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta. Kemudian ini ada pangkat 2, berarti ditambah lagi dengan sin kuadrat theta. Nah, ini cos kuadrat theta dan sin kuadrat theta adalah sebuah identitas yang hasilnya sama dengan 1. Ini hasilnya sama dengan 1. Ini 1, di sini ada juga 1. Berarti ini K kali Q kuadrat dibagi R kuadrat dikali dengan akar, ini hasilnya 1. Ini ada 1 ditambah dengan 1 berarti 2 ditambah 2 cos theta. 2 ditambah 2 cos theta atau K Q kuadrat dibagi R kuadrat dikali dengan akar 2 dikali 1 tambah cos theta. Inilah hasil kita untuk F total. Nah, Anda bisa melanjutkan hitungan ini dengan memasukkan angka-angka yang diberikan. Q kita sudah tahu dari soal kita adalah 17 mikrokolom atau sama dengan harus kita gunakan yang ini 17 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi Anda masukkan di sini Q 17 kali 10 pangkat 6 kolom. R 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. R berpangkat 2. Kemudian konstanta K, kita sudah tahu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan K ke persamaan kita ini. Ini. Kemudian kita butuh sudut theta. Sudut theta adalah sudut yang ini. Sudut theta ini sama dengan sudut theta di sini. Jadi besarnya sudut yang di sini pasti sama dengan sudut yang di sini. Karena ini adalah segitiga sama sisi, maka di sini sama dengan sudut theta, di sini juga sudut theta. Ketiganya ini sama besarnya dan sama juga dengan sudut ini. Nah, sebuah segitiga jumlah sudutnya harus sama dengan 180 derajat untuk sebuah segitiga. Jadi ketiga jumlah dari ketiga theta ini, theta tambah theta tambah theta itu harus sama dengan 180 derajat. Berarti 1 theta di sini nilainya 60 derajat. Sehingga sudut theta sama dengan 60 derajat. Jadi kalau kita masukkan sini theta sama dengan 60 derajat, kemudian Anda hitung kosinus dari 60 derajat, yang Anda bisa hitung dengan kalkulator, maka Anda akan mendapatkan nilai F total yang diperoleh pada atau yang dirasakan di titik 3 ini. Jadi kalau Anda sudah menyelesaikan itu, Anda akan memperoleh nilai F total. Di mana letak F total itu, dia akan berada di sini. Jadi kalau saya gambarkan hasilnya itu, maka itu adalah vektor ini. Ini adalah F total yang hasilnya Anda harus hitung berapa nilainya dengan menggunakan persamaan terakhir kita ini. Nah, kalau Anda perhatikan
Kalau Anda mencoba menggambarkan gaya interaksi kita di partikel 2 ini, dan di partikel 1 ini, maka Anda akan melihat bahwa apa yang kita peroleh di sini itu sama dengan apa yang akan kita peroleh di titik ini dan apa yang akan kita peroleh pada saat kita meninjau titik ini. Kecuali bahwa arah dari gaya total kita, gaya interaksi di titik ini yang berbeda. Jika di titik ini arahnya seperti ini, maka di titik 1 dan 2 akan memiliki arah yang berbeda, tetapi nilainya akan sama. Anda bisa mencoba menyelesaikannya sekaligus menyelesaikan hitungan kita pada titik yang kita tinjau di contoh penyelesaian ini. Itulah topik kita tentang hukum Coulomb. Pada video selanjutnya, kita akan membahas topik terakhir untuk kuliah 1 ini yang berkaitan dengan medan listrik. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.